Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak Naomi? Kebetulan hari ini kita masuk di pelajaran sejarah. Yang pertama Umi mau tanya, siapa yang suka pelajaran sejarah? Iya, harus semuanya suka pelajaran sejarah. Kenapa? Karena kita sebagai anak bangsa tidak bisa melupakan sejarah bangsa kita. Salah satunya sejarah yang kalian ketahui, yang hari ini pernah terjadi tanggal ini, hari ini 30 SPKI. Jadi hari ini kita memperingati G30 SPKI dengan menonton filmnya. Jadi G30 SPKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang dimana itu terjadi pada tanggal 30 September. G30 SPKI memakan korban 7 jenderal, yang dimana mereka disiksa dan dimasukkan ke lubang buaya. G30 SPKI adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang dimana G30 SPKI adalah sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia. Dari peristiwa G30 SPKI, kita harus menghormati jasa para pahlawan, yaitu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tanggal ini, tanggal 30 September tahun 2021, sebagai bangsa Indonesia, biasanya rakyat Indonesia memperingati yang namanya Gerakan 30 September. Di pelajaran PKN kita udah cerita apa itu Gerakan 30 September. Peristiwa Gerakan 30 September merupakan peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 7 orang perwira dan jenderal Angkatan Darat. Pelakunya siapa, Mi? Sebagai rakyat Indonesia, umumnya masyarakat Indonesia mengenal pelaku tunggalnya adalah PKI. Sementara itu, Rick Leves, seorang sejarawan yang berfokus pada masalah pemberontakan G30S di Indonesia, menyatakan mustahil bahwasannya jika hanya ada satu dalang tunggal dalam peristiwa ini. Kenapa? Karena sebelum terjadinya peristiwa 1965 ini, masalah-masalah di belakangnya banyak terjadi. Nah, untuk kasus Indonesia sendiri, rakyat Indonesia mengenal Gerakan 30 September itu didalangi oleh PKI semata. PKI yang menjadi dalang tunggalnya. Doktrin ini udah digembar-gemborkan sama pemerintahan rezim Orde Baru sejak mulai kekuasaannya tahun 67 sampai tahun 98. Jadi selama sekitar 30 tahun rakyat Indonesia hanya kenal PKI aja dalangnya. Makanya sampai sekarang ingatan akan hal itu masih diwariskan. Kenapa? Akan susah sekali mengaburkan atau mengalihkan pemikiran rakyat Indonesia yang udah tertanam dari dulu bahwasannya PKI dalangnya untuk berubah, terbuka terhadap penelitian baru yang menyatakan bahwasannya PKI bukan dalang. Jadi PKI nggak dalang sesungguhnya, Mi. Belum tentu PKI nggak dalang sesungguhnya, karena kayak yang gue bilang tadi, masih kontroversi. Pemberontakan ini masih kontroversi, tapi rakyat Indonesia mempercayai dalang tunggalnya adalah PKI. Apa sih tujuan PKI melakukan pemberontakan itu? Tujuannya jelas, merebut kekuasaan dan mengganti ideologi negara menjadi komunis. Pemberontakannya terjadi kapan nih? Sesuai dengan judulnya dikatakan pemberontakannya terjadi tanggal 30 September.
Itu secara teori. Tapi kalau kita lihat penculikan dan pembunuhan 7 jenderalnya sebenarnya terjadi itu udah lewat tanggal 30-nya. Pukul 3 pagi di tanggal 1 Oktober. Ini kenapa penamaan G30 SPKI itu banyak macamnya. Ada yang bilang G30 SPKI, Gerakan 30 September. Ada yang bilang Gestapo, Gerakan September 30. Bung Karno sendiri menamainya dengan Gestok Pinter, Gerakan 1 Oktober. Apa sih itu Partai Komunis Indonesia? Umi udah pernah jelasin. PKI itu dulu disusupi dalam organisasi apa? Sarekat Islam. Jadi Sarekat Islam disusupi sama ideologi komunis lewat Heng Sneflit. Kemudian Sarekat Islam pecah jadi 2. Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Yang merah lah yang kemudian berubah menjadi PKI. Tahun 1924 berdirilah Partai PKI. Dalam perjalanannya PKI nggak cuma memberontak sekali, nggak cuma memberontak tahun 65, tapi dia udah melakukan pemberontakan jauh sebelum kita merdeka. Pemberontakan pertama mereka itu terjadi tahun 1926, tapi ditujukan kepada pemerintahan Belanda. Tahun 1926. Kenapa? Karena Indonesianya belum berdiri. Nih, setelah mereka menunjukkan pemberontakan kepada Belanda, kenapa mereka nggak dibubarkan aja? Karena memang pemerintah Belanda saat itu nggak mau membubarkannya, tetap dibiarkan. Yang penting jangan memberontak lagi. Yang kedua terjadi tahun 48, pemberontakan PKI Madiun 48. Kita udah belajar kemarin. Tahun 48 pun setelah mereka memberontak, mereka nggak dibubarkan sama TNI. Kenapa? Karena TNI lagi sibuk melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ingat, tahun 48 merupakan masa awal kemerdekaan yang sangat berpengaruh atau berperan penting dalam kelangsungan bangsa ini. Karena setelah kita merdeka, Belanda ingin kembali menjajah. Jadi meskipun PKI-nya memberontak, PKI nggak dibubarkan. Karena setelah mereka memberontak, mereka digagalkan, udah fokus TNI nggak lagi kepada PKI. Tapi fokusnya untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Inilah kenapa setelah tahun 48 mereka gagal memberontak, mereka ulangi lagi perbuatan mereka di tahun 65. Karena meskipun mereka udah memberontak, mereka belum dilarang sama negara. Mereka baru dilarang sama negara itu setelah pemberontakan tahun 65. PKI itu kan dekat sama Soekarno, ya kan? Saat Soekarno tahu kalau pembantaian itu dilakukan oleh PKI, seperti apa reaksi Soekarno? Kaget pertama. Apa yang dilakukan Soekarno? Dia nggak langsung benci sama sama PKI, karena Soekarno masih memberikan kepercayaan yang besar sekali kepada PKI. Jadi dalam pidato nawaksaranya kan Presiden Soekarno nggak ada tuh menyatakan posisinya membenci atau membela atau menggimanakan PKI, enggak. Dia nggak mau ikut campur di sana. Karena Presiden Soekarno nggak bisa memberikan pernyataan yang tegas tentang posisi dia di sini, dia bela PKI atau enggak nih. Akhirnya MPRS pun menolak pidatonya. Jadi Soekarno meskipun dia dekat sama PKI dan PKI udah melakukan pemberontakan, dia nggak langsung ujuk-ujuk bilang bubarkan PKI, nggak. Dia tetap ingin mempertahankan itu semua. Karena konsep Nasakomnya itu udah ada. Yang pertama, Soekarno kan ingin tuh mendirikan negara Nasakom yang menyatukan komunis, nasionalis, dan agamais. Dan ide Nasakom itu bukan baru aja terbentuk ketika masa demokrasi terpimpin. Ide Nasakom ini udah pernah ditulis sama Soekarno dalam sebuah artikel tahun 1926. Umi lupa apa judul artikelnya, tapi kamu bisa baca artikelnya di buku berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Itu ada tulisan Soekarno mengenai konsep Nasakom dari tahun 1926. Nah, jadi gitu, jadi itulah salah satu peristiwa penting atau peristiwa besar yang masih kontroversi di Indonesia, namanya Gerakan 30 September. Mengenai siapa dalangnya, Umi sendiri nggak bisa narik kesimpulan, karena penelitian mengenai hal ini masih terus dikaji. Jadi kalian nggak usah heran nanti kalau baca di buku di luar atau baca internet, yang mana nih yang benar, dalangnya siapa? Karena masing-masing orang yang mengeluarkan teori itu punya datanya. Kenapa dia mengeluarkan hal tersebut? Bukan berarti PKI nggak salah, atau bukan berarti PKI salah. Tapi seperti udah dikatakan Rickleff, bahwasannya nggak mungkin hanya ada satu dalang untuk melakukan pemberontakan sebesar itu.
pasti ada banyak kaitan sebelum terjadinya akibat itu. Ada penyebabnya, penyebab yang berkaitan di antara peristiwa-peristiwa sebelumnya. Oke, Umi tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kejadian G30 SPKI adalah sebuah peristiwa di mana dalangnya itu sebuah golongan yang bernama PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama D.N. Aidit. Nah, tujuan dari mereka itu adalah untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis. Nah, G30 SPKI adalah salah satu pergolakan setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI atau biasa kita kenal dengan Gerakan 30 September PKI. Nah, gerakan ini terjadi pada tahun 1965 dan gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan sistem pemerintahan Soekarno dan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Nah, dampak negatif dari kejadian G30 SPKI adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai fungsi negara terancam. Dampak negatifnya harga barang sulit dikendalikan dan banyak korban yang jatuh dengan sia-sia. Contohnya para pejabat TNI AD. Memahami bahwa perebutan kekuasaan di dalam bangsa dapat menyebabkan sebuah permasalahan yang cukup besar. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah Pancasila sebagai dasar negara menjadi lebih kuat dan kita lebih mewaspadai akannya komunis yang masuk ke Indonesia. G30 SPKI itu adalah gerakan 30 September PKI di mana pada peristiwa tersebut terjadi penculikan 7 petinggi TNI AD yang dibawa ke Lubang Buaya. Lubang Buaya itu berada di Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban di peristiwa gerakan G30 September pada tahun 1965. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, sama Maijen S. Parman. Lalu ada MT Haryono, terus DI Panjaitan, lalu Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tandean. Mengukir sejarah dulu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu. Yang saya kagumi itu ada Jenderal Ahmad Yani karena dia pahlawan revolusi dan juga dia merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat. Kalau saya, yang saya kagumi itu ada Maijen S. Parman karena beliau juga salah satu tokoh pahlawan revolusi Indonesia. Untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Setelah kejadian G30 SPKI, Indonesia lebih menjunjung tinggi ideologi Pancasila Karena sudah tidak ada lagi paham komunisme di Indonesia.